Iya, iya. Nggak pakai nunggu rapat pemerintah dengan DPR gitu ya. Tapi nunggu viral, Mi. Oh, begitu. Jadi ada nunggunya juga Iya, ya. karena sekarang tuh kan istilahnya menarik gitu. Dalam semua bahasannya ada istilah yang namanya kalau di hukum itu no viral no justice gitu. Kalau nggak ada viral itu nggak ada keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata kita dapat berjumpa kembali dengan pemirsa. Apa kabar pemirsa? Insya Allah kita menjadi lebih segar lagi. Dan tema kita hari ini adalah tema yang sangat menarik. Dan Umi hari ini Alhamdulillah kedatangan tamu, insya Allah seseorang yang tidak asing lagi. Memang bergelutnya di bidang IT dan pembicaraannya, topiknya, analisanya juga yang sangat menarik. Aap, insya Allah. Insya Allah Umi ya. Oke, udah siap? Insya Allah siap. Apa yang kita mau obrolin hari ini? Kalau dari brief itu kita mau ngomong tentang media sosial sebetulnya. Oke. Dan tapi poin-poin media sosial itu kan banyak ya. Spesifiknya itu terkait dengan kritik. Karena baru-baru ini ada ini nih, kalau baru ini ada kasus Bima Efek ya. Bima Efek itu TikToker ya, yang bikin kritikan ke pemerintah Lampung terkait dengan jalan. Nah, itu dramanya ada banyak tuh. Ada intimidasi, ada kemudian ancaman dan yang lainnya sampai kemudian mendapatkan exposure media ya. Sampai jalan yang udah 32 tahun, udah puluhan tahun itu rusak itu tiba-tiba dalam beberapa hari itu beres semua itu. Itu semua. Karena kritik gitu. Jadinya menarik sekali untuk kita Jadi bahas. Jadi ternyata ya. kritik itu diperlukan juga ya. Iya, sesuatu yang katanya Omdo tapi efeknya itu luar biasa sekarang. Luar biasa. Jadi andai kata tidak ada kritik, jalan yang sudah puluhan tahun rusak tetap rusak. Tapi itu dengan adanya kritik maka alhamdulillah gitu ya. Menjadi diperbaiki. Luar biasa. Ya. Tapi kenapa pakai nama Bima? Bima itu nama orang yang kritiknya, TikTokernya. Iya, nama TikTokernya. Jadi TikTokernya namanya Bima. Iya, nama Bima. Anak Lampung. Tapi dia berani mengkritik karena dia lagi ada di Australia. Iya. Dan mengalami banyak ancaman sebetulnya. Kenapa harus menunggu di Australia? Karena dia lagi belajar, tugas belajar. Iya. Jadi atensinya terhadap tanah airnya gitu ya. Jadi semangatnya untuk kepada tanah airnya karena ingin membenahi gitu. Betul. Apa aja yang ingin dia benahi? Banyak sih kritik-kritiknya terkait dengan Pemda Lampung sebetulnya. Pemda Lampung kayak jalan, kenapa Lampung itu nggak maju, nah itu dia bahas di TikToknya tuh. Tapi ternyata efektif ya? Sangat efektif. Karena dalam waktu singkat gitu ya. Karena ada respon yang negatif, ya, yang nggak terima itu. Oh, yang nggak terima dikritik. Iya, yang nggak terima kemudian jadi viral, nah akhirnya blunder gitu, jadi menyerang pemerintah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi orang memang dikritik itu belum tentu semuanya senang ya dengan kritik ya. Terutama yang status quo. Ya. Sedang menikmati gitu ya. Sedang menikmati kondisi yang bagi pribadi tersebut ya di zona aman. Yes. Betul. Karena di zona aman dia menikmati kok ini ngeritik. Tapi bagi masyarakat berbangsa dan bernegara begitu ya. Jadi bagi masyarakat yang berbangsa dan bernegara memang kritik itu diperlukan. Terbukti alhamdulillah dengan kritik itu dalam waktu sekejap gitu ya. Dalam waktu sekejap nggak pakai nunggu rapat gitu ya. Mungkin ya nggak pakai nunggu rapat pemerintah dengan DPR gitu ya. Tapi nunggu viral Oh begitu. Jadi ada nunggunya juga ya. Karena sekarang tuh kan istilahnya menarik gitu. Dalam semua bahasannya ada istilah yang namanya kalau di hukum itu no viral no justice gitu. Kalau nggak ada viral itu nggak ada keadilan. Oh gitu. Sekarang itu kan gitu. Ini hukum tak tertulis ya? Iya.
Jadi memang hukum pun ada dua macam hukum ya. Betul. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tidak tertulis ya. Dan kadang-kadang hukum tidak tertulis itu manjur ya. Yes. Sangat efektif ya. Ya, luar biasa. Terus bagaimana menurut Aap? Kita mau pas dari mana ini? Sebaiknya sih kalau saya mendefinisikan kritik itu sendiri sebetulnya, Umi. Yang menariknya itu kan kita memahami itu kan apa sih yang akan yang kita maksud dengan kritik. Saya rasa kalau kita membahasnya dari itu akan sangat seru obrolannya, Umi. Oke, Ya. gimana? Kalau saya memahami kritik itu kan ada dua proses yang nggak bisa lepas. Yang pertama analisis, yang kedua kan evaluasi. Kritik itu intinya itu aja sebetulnya. Ada analisis, ada evaluasi. Yang ini lahir dari respon terhadap sesuatu. Sesuatu itu baik itu berupa tingkah laku, kemudian kebijakan maupun ungkapan. Ungkapan itu bisa dikritik, kebijakan itu bisa dikritik, tingkah laku itu bisa dikritik. Nah, dari sinilah kemudian kritik itu kan bahan dasarnya itu data. Ya, data. Nah, semakin baik datanya, semakin objektif bahasannya, analisisnya itu kan akan lebih baik. Maka dari dua aktivitas tadi ya, analisis dan evaluasi, maka sebetulnya muara dari kritik itu kan peningkatan, perbaikan. Betul. Saya rasa itu. Nah, kalau Dan ini terjadi. Iya, dan itu terjadi gitu. Iya, kalau misalkan kritik tanpa data itu kan nantinya bukan kritik, itu fitnah. Iya, fitnah atau mungkin gosip. Gosip. Jadi yang paling dasar perlu untuk kita perhatikan itu bagaimana kita mengambil data-data yang bagus ya untuk kritik melalui tahap Data yang ini. bagus adalah data yang objektif. Betul sekali. Cuman sekarang itu kalau kita bicara data nih, Mi, data itu kan ada data primer, ada sekunder kan gitu ya. Ini nanti ada kaitannya ketika kita mau bicara terkait dengan kritik dan media sosial. Nah, permasalahan yang sering ya, ini terjadi distorsi informasi. Misalkan si A ngeritik sumber primer si B, kan gitu biasanya ya. Kemudian si A ini dikritik oleh si B, oleh si C, iya, yang bukan lagi ke sumber primer. Nah, terus si D ngeritik si C gitu. Jadi semakin terdistorsi itu. Semakin melebar dan kemana-mana. Akhirnya liar. Iya, akhirnya. Dan ini juga terjadi di banyak hal. Misalkan kasus FIFA kemarin Israel ya. Kemudian kasus apalagi yang viral itu. Kalau kasus Israel gimana? Israel itu kan sebetulnya terkait dengan bagaimana Israel nggak masuk ke Indonesia kan gitu, ditolak oleh ini. Cuman ya model-model distorsi informasi itu misalkan saya bikin video terkait dengan poin itu. Kemudian ada si C ngeritik saya terkait dengan poin saya. Nah, pada akhirnya nantinya bahasannya itu ke hal-hal yang tidak substansial. Ya. Kayak misalkan terjadi pergeseran sampai bahasannya itu ada yang gimana nanti keluarganya makan gitu. Keluarga sepak bola itu kan jauh sekali, jauh sekali pada persoalan inti. Meskipun ya itu menarik kalau untuk dibahas. Menariknya sih menarik gitu. Cuman secara substantif itu jadi melebar kemana-mana. Ini distorsi di sosial media sebetulnya. Kalau kita mau bahas kritik itu, makanya kalau kita mau ngambil data itu balik lagi ke enaknya itu ke sumber primer, biar nggak ngelebar kemana-mana. Ya. Betul. Dan ini merupakan suatu katakanlah suatu analisa tersendiri ya. Betul. Bagaimana cara mengkritik, menjadikan sesuatu sebagai kritik yang seringkali disebut dengan istilah kritik sosial gitu betul sekali. Dan seseorang menghadapi kritik itu juga akan ternilai juga gitu kan. Tidak hanya si pembuat kritik, tapi orang yang mengoreksi kritik, dia pun tidak bebas kritik. Dia pun juga akan ternilai. Jadi orang ini memang orang yang kapabel begitulah ya. Orang yang kapabel atau memang hanya sekedar ingin membuat penyesatan opini begitu ya. Jadi kritik itu bagaimana caranya
supaya bias ya, supaya tidak terungkap, maka dialihkan. Betul. Dan yang paling gampang untuk saat ini kita bisa lihat di sosmed itu adalah mengalihkan kritik itu ke masalah pribadi. Iya, betul. Ya, ad hominem ya. Menyerang pribadi ya, betul. Pribadi. Seringkali ya. Oke, terus gimana dengan peristiwa Bima? Iya, cukup kalau saya cukup menarik ya, karena efektif sekali itu dari dari seorang TikToker. Kalau dulu kan kita mengasosiasikan TikTok itu negatif ya. Tapi sekarang ketika pasca mengalami rebranding, TikTok itu menjadi kalau orang bilang itu demokratisasi sosial media, kan gitu ya istilahnya itu, karena semua orang tuh bisa viral, meskipun followersnya itu baru 10, baru 20, itu bisa apa istilahnya, bisa viral. Nah dari situ tergantung kontennya, tergantung jenis kontennya itu punya kontennya itu viralable apa enggak gitu. Viral apa enggak itu, punya nilai-nilai viral apa enggak. Nah kalau kita bicara lebih jauh terkait dengan kritik media sosial ya, di era hari ini sebetulnya ini kan era yang sangat mudah sekali sebetulnya dalam kita melakukan kritik, karena ada banyak keuntungan. Kalau dulu itu kan untuk mendapatkan satu power suara yang besar, kita itu susah sekali gitu. Kita perlu audiensi. Saya masih ngalamin tuh dulu, ada audiensi, bikin acara, kemudian demonstrasi dan yang lainnya, itu untuk mendapatkan opini ya, mendapatkan opini publik ya. Kalau sekarang kan enggak, zaman itu udah berubah, udah bergeser, makanya konten itu menjadi satu sarana yang sangat efektif. Gak cuma efektif, itu murah sekali. Murah sekali, dan bahkan gini, sekarang itu satu konten ya yang dibuat oleh influencer itu bisa menyaingi kantor redaksi yang staffnya itu puluhan gitu. Kalau dibanding, artinya murahnya itu benar-benar murah. Memang benar-benar murah. Murah sekali, kemudian borderless juga ya, tanpa ada sekat-sekat. Dan ini ada di satu sisi memang ini penting sekali untuk kita manfaatkan. Tapi ada satu kunci. Apa tuh, Mi? Jadi memang tidak mahal alias murah ya, dan sangat memungkinkan ya, untuk suatu topik penting itu diangkat dan diketahui oleh siapapun, begitu ya, terbuka. Karena yang sekarang, teknologi sekarang ini memang tidak ada penguncian ya, terbuka. Jadi siapapun bisa mengetahui itu. Tapi kemudian bagaimana analisisnya, ini kan tidak putus di situ. Bagaimana analisisnya? Nah, yang bahaya apabila penikmat pemberitaan itu ya, atau apa istilahnya ya, itu penikmat pemberitaan itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berpikir yang netizen jernih, ya. Kalau netizennya qualified gitu ya, alhamdulillah ada pembenahan gitu kan. Tapi kalau netizennya tidak qualified, bisa-bisa nah ini justru, nah jadi kalau itu kan tadi dampak positifnya ya, tapi dampak negatifnya yang nggak jarang diketahui itu yang pertama, di era keterbukaan media sosial itu kan sesuatu, setidaknya ada 3 hal sebetulnya. Ada aspek noisy, bener-bener berisik sekali. Kemudian kalau kita bicara segregasi, ya segregasi itu juga pada akhirnya nanti kita coba bicara tentang algoritma sosial media, itu membelah segregasi. Yang ketiga itu ya tadi distorsi. Ya, ini efek negatif dari semua orang boleh bicara gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara aspek pertama, yang pertama itu kan noisy, berisik sekali Umi sekarang itu. Sangat-sangat berisik gitu. Komentar ada peristiwa A yang komentari dan macam-macam. Ya macam-macam dengan semua sudut pandang ya, yang akhirnya kabur. Itu kan noisy sekali, berisik sekali. Nah, yang kedua sebetulnya aspek yang jarang orang diketahui itu segregasi, pemisahan. Jadi ini kan kita ngeritik pakai media yang namanya media sosial. Media sosial itu punya mesin, ya, algoritma media sosial. Nah, algoritma media sosial itu kan didesain agar orang itu nyaman berlama-lama di media sosial kan, ya. Betul. Karena dasarnya itu
Maka untuk berlama-lama di media sosial itu algoritma itu harus menyuguhkan konten-konten yang hanya sesuai dengan preferensi dari yang pengguna gitu. Nah dari situ ini yang terjadi itu ini juga banyak dibahas ya. Bahkan ada filmnya khusus, Social Dilemma. Nah orang-orang itu menjadi sangat terbelah pandangannya itu karena memang lahirnya dari situ. Dari motif dasar sosial media itu kan didesain agar kita itu nyaman. Nah karena nyaman maka orang yang seneng konten panci misalnya masak-masakan itu mereka itu akan dikelilingi dunianya ya seputar masak-masakan ya, terus ya karena kan sosmed itu menghasilkan perilaku ya. Jadi cara algoritma itu menilai perilaku kita. Misalkan pertama kita disodorkan konten bola misalnya, kita nggak suka maka kita skip. Itu menjadi penilaian bagi sosial media algoritmanya. Tapi ketika kita disuguhi konten masakan misalkan, kita nge-like, kita nonton sampai habis. Nah itu juga menghasilkan perilaku yang unik. Nah perilaku unik lah yang ini dikumpulkan oleh mesin yang membuat kita itu lebih spesifik. Iya, jadi menu kita itu nanti itu. Iya, itu menjadi kita itu menjadi orang yang lebih spesifik. Sangat bahkan kita algoritma itu bisa memprediksi kita itu pengen apa gitu. Ya, kita itu senangnya apa. Nah dari sinilah kemudian ketika ada pola kritik seperti itu maka segregasi itu semakin melebar. Ya, kenapa kemudian kalau kita flashback ke peristiwa politik misalnya, cebong kampret sampai sekarang itu nggak selesai, karena memang sama polanya ini juga sama yang di Amerika juga kayak gitu kan, sampai-sampai Republik Demokrat itu sampai sekarang ya tetap terbelah gitu. Bahkan lebih panas ya. Kemudian Brexit juga dulu kemarin juga sama. Ini gara-gara sosial media itu polanya itu menariknya itu. Jadi ibarat pisau ya. Betul sekali. Pisau itu yang kita perlukan adalah ketajamannya. Iya, ya. Betul. Tapi ketika tajam itu dipakai oleh seorang koki, ya, pembuat masakan, iya, betul. maka hasilnya adalah hidangan. Yes. Tapi ketika ketajaman itu dipakai untuk melukai seseorang, nah ini akan terjadi kecelakaan. Ya, betul. Kembali lagi di situ. Nampaknya kedewasaan berpikir yang perlu sekali. Betul. Sementara di dalam di dalam selera netizen saat ini, mohon maaf kalau Umi melihat bahwa ada kecenderungan untuk senang yang heboh-heboh gitu ya. Budaya pop Budaya pop ya. Senang yang heboh-heboh dan kemudian ya maaf sudah tidak hanya menampilkan suatu kebijakan betul. Atau ending yang baik. Ya. Kadang-kadang justru ending yang kerusak-kerusakan. Betul sekali. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi nampaknya harus ada suatu suatu pencerahan untuk netizen juga. Iya. Jadi kalau membawa proses dunia media sosial dalam satu, misalkan taruhlah yang paling marah itu teori komunikasi, teori komunikasi yang linear gitu, SMRC. Jadi kan orang menerima informasi ya, itu asalnya dari sumber, kemudian ada pesan, ada channel, dan ada receiver, penerima. Nah sekarang itu kan yang heboh itu di channelnya. Channel itu medianya gitu loh. Media dunia digital itu menjadi akselerator ya. Sementara kan sebetulnya kalau kita kembalikan pada hakikat komunikasi, yang namanya sumber informasi, orang yang menyampaikan isi pesan itu kan nggak boleh berubah. Apalagi kita sebagai seorang muslim kan. Seorang muslim itu pesannya dari dulu ya harus sesuai dengan worldview yang keislaman gitu. Akidah Islam, sudut pandang Islam. Cuman sekarang itu tantangannya itu bagaimana ketika sumber informasi dan juga pesannya yang akan kita kemas masuk ke dunia digital. Dunia digital yang ngeriuh sekali gitu sekarang gitu. Nah, sehingga dari dunia digital itu kan kadang receiver, penerima pesan itu menjadi kadang nggak nangkep gitu. Karena banyak distorsi di situ gitu.
Nah, jadi sebetulnya pada hakikatnya kita itu sebagai manusia itu ya nggak boleh berubah gitu. Cara pandang kita itu sebagai seorang muslim itu harusnya ya Punya Islam, pedoman, punya ya. pedoman itu. Cuman ya ketika lari ke channelnya, ke medianya, nah itu tantangannya di situ sekarang tuh. Dan banyak sekali hal-hal yang cukup mengerikan kalau kita. Betul. Iya. Ya, satu tantangan yang mengerikan. Ya, memang saat ini tepat sekali bahwa kita memang berada dalam era digital, era teknologi, dan tidak mustahil Betul. di lahan yang baru ini juga terjadi peperangan. Nah, betul sekali. Perangan Ghazul Fikr ya. Betul sekali ya. Dan itu cukup banyak sekali sebetulnya ya tantangannya memang seperti itu. Jadi di era semua orang tuh bisa ngomong. Nah, jadi peperangan ide-ide itu ya sangat kentara sekali ya. Sangat menarik ya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini lahan perang terbuka. Cuman kita nggak jelas melihatnya komandonya siapa gitu ya. Kalau kita mengatakan perang berarti ada yang memerangi, ada yang diperangi. Betul. Ada permusuhan. Jadi ada katakanlah perang pemikiran, usul fikri. Berarti ada pemikiran yang bertanding. Betul. Jadi pertandingan ini nampaknya sekarang nggak jelas. Iya. Betul. Sampai misalnya Bima, Umi sempat sekali melihat postingannya yang entah keberapa itu. Kan dia mengatakan pakai nama kebun binatang ya keluarnya. Iya, betul. Nama kebun binatang, dan dia ungkapkan juga kenapa dia membuat berita yani sensasi seperti itu, karena dia ingin mendapatkan nilai begitu. Nilai dalam bentuk dolar atau rupiah gitu kan. Jadi dia kalau tidak seperti ini ya nggak dapat kan itu. Maka dia memanggil sudah dengan makian dengan itu tadi. Betul. Ya. Jadi berarti kita netizen bisa terkecoh dong. Sangat bisa ya. Jadi apa ya? Media sosial kan tadi kita sudah membahas media sosial tuh media di mana ya akselerator informasi, keterbukaan, percepatan ya, konten. Nah, ketika kita membahas konten itu sekarang bisa menjadi kita bisa membangun opini, tapi juga punya nilai ekonomi. Konten itu kan industri konten itu menjadi industri yang nilainya ya miliaran juta dolar mungkin ya. Karena sekarang semua kita tuh bisa mesen sebetulnya informasi itu. Adanya influencer itu kan kayak gitu ya. Influencer itu kita bisa mesen hanya misalkan 20-30 juta, kita tuh bisa ngebangun satu isu gitu. Itu bisa jadi itu. Nah, cuman balik lagi kalau siapa yang memimpin ya harusnya ya sebagai seorang muslim itu kan kiadah pemikiran itu ya bukan sosok gitu. Kiadah atau kepemimpinan berpikir itu balik lagi bagaimana worldview sudut pandang kita, paradigma kita sebagai seorang muslim ya akidah Islam. Nah, jadi motivasi terbesar seorang muslim untuk bermain media sosial itu ya tidak sangat kecil sekali kalau kita hanya untuk uang yang nilainya juga nggak seberapa. Udah nggak seberapa, yang namanya uang itu ya pasti habis gitu. Sebanyak apapun juga habis. Ya, tapi inilah justru yang harus harus menjadi perhatian kita. Betul. Seperti misalnya Umi kembali kepada juga ini ya berita tentang vision yang di mana itu? Vision yang di mana itu yang sempat Citayam Vision Week gitu ya. Sampai kemudian seorang menteri ada yang hadir dan menawarkan beasiswa, dan kemudian yang bersangkutan yang diwawancarai itu mengatakan nggak mau gitu kan ya. Dan yang dipilih adalah jadi YouTuber. Betul. Dan ternyata pemikiran untuk menjadi seorang YouTuber itu tidak hanya di sosmed. Pemikiran mainstream itu sekarang itu. Nah, sekarang ini cita-citanya apa? YouTuber bukan dokter ya. Bukan insinyur gitu ya. Bukan menjadi ulama apalagi begitu ya.
tapi menjadi YouTuber gitu. betul. Dan pas gitu loh, pas dengan mohon maaf tanda kutip. Kalau menyatakan memang sekarang diperbanyak sekali pendidikan untuk menjadi tenaga kerja. Iya, betul. Pendidikan yang arahannya atau outputnya bukan menjadi cendekiawan, Betul. tapi menjadi tenaga kerja. Nah, apakah juga tidak membahayakan seperti ini? Kalau membahayakan, maka berarti apa yang harusnya kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini? Iya. Berat sekali Umi pertanyaannya. Tapi enak diobrolin. Iya, betul. Mudah-mudahan kita juga berharap akan muncul pemikiran-pemikiran selanjutnya. Betul. Iya. Ya, kalau kasusnya anak muda, memang anak muda itu kan orang yang mereka itu bisa dibilang kosong sebetulnya. Terbukti gini, kemarin itu pertengahan Maret lalu ya, itu ada 52 remaja di Bengkulu ya, yang menyayat tangannya pakai silet sendiri. Waduh. Ya, itu 52, bukan satu orang, 52 orang. Ya Allah. Dan ternyata usut mereka itu karena apa? Salah satunya ke-trigger karena konten TikTok ya, konten TikTok. Artinya mereka itu orang-orang yang kosong sebetulnya. Menyayat diri sendiri? Iya. Pakai silet? Iya, pakai silet. Ya Itu kejadian. Terus kasih narkotika? Enggak, cuman istilahnya self harm gitu. Menyakiti diri sendiri gitu. Ini karena salah satunya ke-trigger konten TikTok ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini sesuai dengan ada ini data yang menyatakan bahwa orang-orang hari ini hidup di media sosial itu kan lebih dari 8 jam. Iya, itu hidup di internet lah ya, lebih dari 8 jam. Kalau udah 8 jam seperti itu, kita sepertiga waktu sehari. Itu belum dikurang tidur tuh. Kita taruhlah tidur tuh 7 jam. Kemudian main sosial media, internet tuh 8 jam. Udah berapa tuh sekarang? Udah 5. Katakanlah 24 main 7. Iya, berarti min 15 lah ya, sama main media sosial, jadi artinya waktu seriusnya itu cuman ya sekitar berapa? 8 jam, 9 jam. Hanya untuk hidup, bersosial, belajar ya. Itu sekecil itu. Artinya mereka itu hidup sehari-hari dengan istilahnya media yang akan mempengaruhi daya pikir mereka. Ini realitas yang terjadi. Nah, kemudian di samping itu juga ini ada data juga yang bagus tuh. Kemarin tuh saya baca-baca di websitenya UGM itu, kalau kita bicara generasi muda, Gen Z itu ya, Gen Z itu kan dinyatakan bahwa mereka itu 1 dari 3 Gen Z Indonesia itu punya masalah problem kesehatan mental. Aduh. Ya, Gen Z itu berapa sih Umi? Kalau kita bicara Gen Z itu kan komposisinya 27%-an. 27% dari nilai total populasi di Indonesia. 27%. Iya, itu sekitar 75 juta. 75 juta itu kalau sepertiganya kan 25 juta. Orang yang punya masalah itu. Masalah kejiwaan. Iya, masalah kesehatan mental, karena memang mereka itu yaitu hidupnya tadi itu. Hidup di medsos. Boleh kemudian kami bilang masalah kejiwaan? Kenapa tuh? Kesehatan mental kan masalah kejiwaan. Iya, masalah kejiwaan, betul. Okay. Biar lebih tandas. Oh iya, betul. Ya, masalah kejiwaan itu memang seperti itu. Istilahnya sudah separah itu di dunia. Karena kan di media, balik lagi kalau kita bicara media sosial ya, orang hari ini bisa mencari informasi apapun. Tapi posisinya mereka itu kan sebagai pengepul gitu. Pengepul informasi. Yang ini rentan sekali terjangkit yang namanya intellectual confuse, kebimbangan intelektual kan gitu. Kalau orang udah punya rasa bimbang, pemikirannya itu keraguan. Kalau udah ragu gimana? Ya mereka itu ya kehilangan jati diri. Itu salah satunya. Kemudian mereka juga tidak bisa akhirnya jadi robot. Iya. Dan banyak yang memilih jadi ateis ya. Kalau udah nilai-nilai transendental itu nggak dipegang, mereka hidup pakai apa? Iya kan? Nafsu. Itu sekarang itu realitasnya yang menjadi problem. Memang ini problemnya kelihatan kompleks sebetulnya. Cuman sebetulnya manusia itu kan dari dulu sama sebetulnya. Manusia itu dari dulu ya akalnya juga sama. Potensi-potensi kehidupannya juga sama itu. Naluri-nalurinya juga sama. Yang menjadi sekarang problemnya yang jarang diketahui itu ya kalau tadi kita bahas rangkaian komunikasi,
channel ini yang kadang tidak diperhatikan betul ya, channel ya. Kalau pesannya itu kan sama dari dulu. Siapa yang mengendalikan channel? Nah itu. Jadi kalau gini, apa ya? Teknologi itu, apakah teknologi itu pure bebas nilai? Ya. Pada faktanya nggak bisa juga kita bilang bebas nilai, karena misalkan taruhlah kita bicara tentang sosial media. Sosial media itu punya namanya algoritma. Algoritma itu apakah didesain apa enggak? Itu didesain. Yang siapa yang desain ya orang yang punya kepentingan. Orang yang ahli di situ ya. Tapi nantinya disuntikan kepentingan. Contoh konkretnya itu ya kalau kita bicara panduan komunitas. Panduan komunitas di sosial media itu. Kenapa sih konten-konten tertentu itu nggak boleh? Okay. Itu kan motifnya bukan hanya motif tapi ada motif kepentingan ya. Ada motif kepentingan. Kenapa sih kita nggak boleh misalkan posting liwat roya? Itu pasti di-ban tuh. Iya kan? Kenapa kita itu kalau ngeritik LGBT itu bisa kena ban? Iya kan? Itu karena apa ya? Karena teknologi yang dikendalikan oleh kepentingan. Artinya secanggih apapun zaman kita hari ini, yang namanya moralitas, yang namanya tadi kita bilang worldview itu masih sangat dibutuhkan. Karena pada faktanya itu yang mengendalikan kita gitu loh. Ya, hari ini kebebasan dibebaskan ya karena memang ada yang menjaga gitu. Hari ini LGBT itu dibolehkan karena ada yang menjaga. Ya. Itu salah satunya di panduan komunitas. Ada yang menghidupkan gitu. Meskipun ya lewat teknologi, betul. Kurang lebih seperti termasuk juga narkotika. Iya, sama. Termasuk juga peperangan. Peperangan, betul. Ya. Ya, luar biasa. Ya. Nah, oke. Dengan tantangan seperti ini, kita berbicara tentang umat. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau saya pribadi ya, karena saya itu termasuk milenial ya, milenial, generasi milenial awal lah ya. Saya hidup dengan teknologi ya. Saya hidup dengan teknologi. Saya kemudian punya keahlian ya untuk menginfluence orang ya. Maka satu hal yang perlu kita lakukan itu ya, kalau gini, saya tuh ngelihat bagaimana sih kemungkaran itu bisa tercipta, bagaimana ketidakadilan itu bisa tercipta, bagaimana tirani itu bisa hidup. Itu kan melalui pola-pola nih. Nah, saya tuh selalu berpikir gini, sebuah keburukan itu selalu berawal dari publisitas. Ya, ketika terlihat itu akan menginspirasi. Nah, ketika sudah mengalami publisitas ya, publisitas kemaksiatan, publisitas kemungkaran, itu melewati fase kedua, masivisasi. Karena saling menginspirasi itu semakin banyak, masif sekali. Ketika masivisasi keburukan itu akan masuk pada fase ketiga, lumrahisasi. Wah, bahaya. Iya, kalau udah lumrah, ya itu dilakukan. Iya, bisa lumrah. Misalkan gini, dalam kasus tadi kritik ya Umi ya. Kalau misalkan ada seorang yang mengkritik ya, kemudian viral. Katakanlah kebun binatang kebun binatang. Nah, itu kan akan menginspirasi yang lain. Ya. Jadi yang lain juga akan mengatakan kebun binatang. Betul. Pada akhirnya kalau udah terjadi masivisasi, nantinya ya lumrahisasi. Makanya sekarang itu ini kan pola obrolan anak muda. Mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang anak muda, bahasa jangjing, jarjir, cacu itu udah biasa sekarang itu. Waduh. Iya, kalau Umi ngikutin itu hampir semua obrolan keren itu bahasanya gitu. Keren. Nah, karena itu melalui fase itu. Ini dari segi sosial ya anak muda. Tapi dari segi tirani juga sama itu. Orang kalau misalkan membiarkan sesuatu kebijakan itu kebijakan yang mengalami publisitas tinggi tanpa koreksi, ya itu kan akan melahirkan masivisasi. Ya. Kemudian dari masivisasi juga akan melahirkan lumrahisasi. Akhirnya ya melanggengkan status quo, melanggengkan ketidakadilan, itu kan juga bisa jadi. Jadi pola-pola ini yang kemudian terjadi. Nah, maka kalau saya fokusnya bagaimana publisitas itu ada tandingan itu. Betul. Ya. Sehingga ketika publisitas yang jelek ya, itu kita ada counter opini ya untuk menghadirkan satu alternatif. Nah, kalau counter opini kita ternyata menang, ya itu juga akan melahirkan masivisasi.
terhadap kebaikan. Ini peran penting Nah, itu. itu. Nah pemirsa luar biasa. Nah inilah Aap ya. Jadi kita sebenarnya mempunyai solusi. Ya, insyaallah. Kita tidak menyatakan bahwa kita tidak boleh bersosial media, Betul. tapi yang penting adalah bagaimana kita menguasai sosial media. Insyaallah ya. So, lanjut Pak. Iya. Jadi pola-pola itulah yang kemudian kalau saya tuh memegang prinsip itu ya. Jadi viral itu kan bisa diciptakan sebetulnya. Viral itu bisa diciptakan. Pola-pola perubahan masyarakat juga bisa kita ketahui. Ya, pola-polanya ya kalau kurang lebih seperti itu. Maka tugas kita itu bagaimana kita belajar ya, tentang caranya membuat menciptakan daya kreatif yang baru gitu. Karena sekarang itu kan era dimana pinter itu nggak cukup. Iya. Karena kalau pinter ya ChatGPT itu AI itu udah jauh sekali ninggalin kita itu. Kalau untuk hanya mengepul informasi semua orang juga bisa. Google malah lebih ahli itu. Iya. Yang kita perlukan itu sebenarnya bagaimana kita menciptakan daya kreativitas baru. Tugasnya untuk apa? Untuk mengemas sebetulnya. Mengemas informasi yang sudah benar gitu. Informasi yang benar itu apa? Islam gitu. Islam itu bagaimana kita kemas ya. Kita kemudian hadirkan satu kemasan baru agar relevan dengan kondisi zaman hari ini gitu. Setuju. Iya. Itu Umi melihat sebulan yang lalu ada video singkat yang dibuat oleh Muslim di Amerika, adalah cara memperkenalkan Islam di sana. Iya, betul. Dan ternyata alhamdulillah sangat menarik ya. Kayaknya kita perlu cara-cara seperti itu juga. Betul sekali ya. Ada banyak hal. Cuman kalau panduan viral itu sebetulnya viral itu kan terpola juga tuh. Ada buku bagus sebetulnya agar kita itu bisa paham bagaimana sih kita bisa menciptakan konten viral yang berulang. Ya gitu kan. Kalau kita kadang kan kita tuh nggak tahu, kita bisa hari ini bisa viral nih, besoknya nggak tahu gitu. Tapi gimana caranya menciptakan konten viral yang berulang? Itu tuh ada buku bagus judulnya tuh Contagious fenomena getok tular gitu. Penulisnya itu Jonah Berger. Jonah Berger itu merangkum menjadi singkatan. Viral itu pada esensinya ya, viral itu pada intinya terdiri dari steps ya. Yang pertama social currency. Semua konten viral, semua gagasan viral, semua produk viral itu punya social currency, mata uang sosial. Ya. Contohnya mungkin misalkan kalau kita yang viral itu yang sering dibicara itu kan motor Harley, ya. Itu punya nilai social currency. Kamu kalau naik motor ini, ya kamu akan kayak gini ya, itu kan social currency. Itu semua konten viral itu punya ini, rata-rata punya ini. Gitu. Yang kedua ada trigger. Trigger itu semua konten viral tuh bisa menggunakan konsep-konsep trigger. Misalkan ada sesuatu yang viral, ya kita ambil sebagai trigger, pemicu, ya. Yang nantinya ya kita arahkan ke gagasan-gagasan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang emosional. Yang emosional pasti viral, ya. Iya, itu iya kan emosi. Tapi emosi itu ada dua, Mi. Ada emosi positif, ada emosi negatif kan? Iya. Nah, emosi positif lebih potensi viralnya tinggi. Tapi sebetulnya emosi negatif juga bisa kita desain. Emosi negatif yang bisa viral itu bukan yang menyedihkan, tapi yang bikin marah. Itu pasti viral ya. Karena kan bisa tersalur gitu. Iya. Itu emosi. Yang berikutnya itu publisitas. Semakin terlihat ya kita itu akan semakin viral ya. Kemudian yang berikutnya practical value. Sesuatu yang punya nilai-nilai praktis itu pasti viral. Misalkan tips menurunkan berat badan dalam 5 jam. Itu pasti viral tuh. Yang berikutnya story, yang terakhir itu story, cerita dari mulut ke mulut gitu. Itu punya nilai viral. Jadi itu steps itu ya itu kita bisa duplikasi itu kalau kemudian kita memahami poin-poinnya itu. Insyaallah ya. Insyaallah. Ini tugas menyenangkan sebenarnya ya. Insyaallah kalau buat Aap ini suatu tugas yang menyenangkan begitu. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Aap dengan pemaparan seperti ini kita bedah istilahnya apa? Bedah kasus. Iya bisa jadi. Ya.
Kita bedah kasus sebelum berlarut-larut terjadi, sebelum genset berubah menjadi robot-robot begitu ya. Maka marilah kita segera menemukan siapa yang kreator ini. Betul ya. Jadi kita butuh banyak itu, Mi. Kita butuh banyak kreator, dan insya Allah peran ini adalah peran yang cukup menarik. Insya Allah. Dan pahalanya juga banyak. Gitu. Pahalanya banyak. Jadi membuat orang bersemangat untuk mempelajari Islam. Ya, ini juga tugas kreator. Betul sekali. Insya Allah. Dan bagaimana berperilaku yang sesuai sebagai pribadi Islam, itu juga mari kita lakukan bersama-sama. Kita cari kreator-kreator cerdas, kreator-kreator beriman, dan insya Allah kalau itu kita temukan, insya Allah cukupkah 1:1000? Saya rasa nggak cuma 1000. Itu satu akun tuh bisa setara dengan 10 juta. 1:10 juta, satu kreator untuk 10 juta. Betapa besar lahan ibadah kita. Mudah-mudahan. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmatilah Allah, tanpa terasa sebenarnya Umi tahu masih banyak sebenarnya bisa bahas bersama. Betul ya. Tapi lebih baik kita bertahap. Insyaallah ya. Bertahap dan menuju lanjut part 2 ya. Tujuan part 2, part 3 dan seterusnya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan Umi yakin banget insyaallah sangat bermanfaat. Mari kita lakukan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.